Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi. Pada pembelajaran kali ini, kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Anak-anak, pada pembelajaran ini, kita masih mempelajari tentang fabel dan kata sapaan dalam fabel. Masih ingatkah kamu ciri-ciri fabel? Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Di dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada banyak bentuknya, antara lain nama, kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Sekarang, mari kita dengarkan dongeng yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya," kata Sura. "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" tanya buaya. Sura pun menjawab, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan bangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Buaya pun menjawab, "Baik, aku setujui gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Buaya pun berkata, "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura pun menjawab, "Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa air?" Buaya berkata, "Apa? Sungai ini tempatnya di darat, sedangkan di daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai ini adalah daerah kekuasaanku." "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." Buaya menjawab, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" Sura pun menjawab, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat
dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata buaya. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Demikian kata Sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan suri juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Nah, anak-anak, dalam dongeng asal-usul kota Surabaya tadi, ada terdapat kata-kata sapaan. Kata sapaan tersebut, yang pertama, buaya, terdapat pada kalimat, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Kedua, Sura, pada kalimat, aku juga Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi? Ketiga, Sura, pada kalimat, hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Keempat, Sura, pada kalimat, kau sengaja mencari gara-gara Sura. Nah, seperti itu anak-anak ya. Pada dongeng tadi ada beberapa kata sapaan dan kalimat sapaan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengetahui kata sapaan yang terdapat pada dongeng asal-usul kota Surabaya, sekarang mari kita berlatih menjawab soal-soal berikut. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Ya, karena mereka berebut wilayah kekuasaan. Kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai. Keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama, saling menghargai, jujur, dan rukun. Nah, itu tadi ya anak-anak, dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Nah, untuk berikutnya, silahkan nanti anak-anak baca dongeng yang berada di halaman 187 yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Kemudian tugasmu nanti adalah menulis minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng yang memuat kata sapaan. Demikian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya paham. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.